Duduk, dengerin gue baik-baik. Lo pikir selama ini lo belanja karena lo butuh barangnya. Lo pikir pas lo check out di e-commerce jam 12 malam, itu murni keputusan logis dari otak lo. Salah besar, bos. Lo lagi dikendalikan, lo lagi dimanipulasi, dan sialnya, lo menikmati itu. Setiap hari, lo dijejali sama ratusan trik dari brand gede yang ngeretas masuk ke otak bawah sadar lo. Mereka narik tuas ketakutan lo, ego lo, sampai rasa bersalah lo. Cuma buat satu tujuan, bikin lo ngeluarin duit tanpa lo sadar. Dan hari ini, di video ini, gua bakal bongkar 5 rahasia terdalam dari dark psychology marketing. Trik yang dipakai sama perusahaan miliaran dolar. Trik yang kalau lo pakai dengan benar di bisnis lo, bakal bikin customer lo ngemis-ngemis buat beli produk lo. Tapi dengar, ini peringatan dari gua. Ilmu yang bakal gua kasih ini berbahaya kalau lo pakai buat nipu. Pakai ini buat jualan produk yang beneran ngasih solusi. Paham? Kalau lo nggak siap nerima kenyataan gimana gampangnya otak manusia dihack, skip video ini sekarang. Tapi kalau lo mau jadi predator di market lo, bukan cuma jadi mangsa, tonton sampai habis. Kita mulai. Rahasia pertama, the false scarcity atau ilusi kehilangan. Lo tahu apa kelemahan terbesar manusia? Rasa takut. Lebih spesifiknya, takut kehilangan atau loss aversion. Secara psikologis, rasa sakit waktu lo kehilangan duit Rp5.000 itu 2 kali lebih kuat daripada rasa seneng waktu lo nemu duit Rp5.000 di jalan. Otak kita diprogram untuk survive, dan kehilangan sesuatu adalah ancaman. Gimana brand gede ngeeksploitasi ini? Dengan false scarcity atau kelangkaan buatan. Lo pernah buka aplikasi booking hotel? Lo lihat tulisan merah kedap-kedip, sisa 1 kamar lagi di harga ini. 5 orang sedang melihat ini. Jantung lo deg-degan, otak rasional lo mati detik itu juga. Lo nggak sempat mikir, paling ini trik. Lo langsung buru-buru masukin nomor kartu kredit karena lo nggak mau kalah sama 5 orang fiktif itu. Lo nggak mau kehilangan kesempatan. Di bisnis lo harus stop jualan kayak orang ngemis. Ayo beli kak, stok banyak nih, ready terus. Itu bodoh. Kalau barang lo selalu ada, kenapa gue harus beli sekarang? Besok juga bisa, bulan depan juga bisa. Ujung-ujungnya apa? Gue nggak beli. Lo harus bikin limitasi. Limitasi waktu atau limitasi jumlah. Batch 1 cuma untuk 50 orang. Diskon ini hangus malam ini jam 23.59. Bukan berarti lo bohong. Lo beneran tutup penjualan kalau udah limit. Biarin orang yang telat itu gigit jari. Biarin mereka ngerasain sakitnya ketinggalan. Percaya sama gua, di batch kedua, mereka bakal jadi orang pertama yang transfer. Rahasia kedua, the decoy effect atau jebakan pilihan. Masuk ke rahasia kedua, ini favorit gua. Ini manipulasi yang paling smooth, dan lo kena jebakan ini minimal seminggu sekali. Namanya the decoy effect. Coba lo bayangin lo masuk ke bioskop atau kedai kopi. Lo lihat menu popcorn. Ukuran small Rp30.000. Ukuran large Rp50.000. Lo mikir, gua sendirian, large kegedean, Rp50.000 kemahalan, gua beli small aja deh. Brand rugi karena lo beli yang paling murah. Lalu, si marketer pintar masuk. Dia nambahin 1 pilihan umpan atau decoy. Menunya berubah jadi gini, small Rp30.000, medium Rp45.000, large Rp50.000. Lo lihat apa yang terjadi? Tiba-tiba otak lu ngerasa pintar. Otak lu mikir, wah, medium Rp45.000, large Rp50.000. Cuma beda Rp5.000 dapat ukuran jauh lebih gede. Rugi dong gua kalau beli medium, mending gua ambil large sekalian. Boom, lu baru aja dihack. Fungsi ukuran medium di situ bukan buat dibeli. Ukuran medium diciptakan murni buat bikin ukuran large kelihatan sangat amat murah dan menguntungkan. Lo ngerasa menang karena dapat value lebih, padahal brandnya yang menang karena berhasil narik Rp50.000 dari kantong lo yang awalnya cuma mau ngeluarin Rp30.000. Di bisnis lo, jangan pernah cuma ngasih 1 atau 2 pilihan harga. Kasih 3. Taruh produk umpan di tengah yang harganya mepet sama produk termahal lo. Biarkan customer ngerasa pintar karena udah ngakalin sistem lo, padahal lo yang udah ngerancang jalan pikiran mereka. Rahasia ketiga, the Zeigarnik effect atau teror penasaran. Pernah nggak lo nonton sinetron atau series Netflix, pas karakternya lagi ditodong pistol, tiba-tiba layarnya hitam? To be continued. Apa yang lo rasain? Kesal? Penasaran? Sampai ke bawah mimpi?
Lu bahkan rela nungguin seminggu depan atau nge-binge watch episode selanjutnya jam 3 malam. Itu namanya Zeigarnik Effect. Psikolog Rusia, Bluma Zeigarnik, nemuin fakta bahwa otak manusia itu benci banget sama tugas yang belum selesai. Kalau ada informasi yang menggantung, otak lu bakal terus memutar hal itu di background pikiran lo, kayak aplikasi HP yang nguras baterai lo diam-diam. Masalahnya, 90% content creator dan pebisnis ngasih informasi terlalu lengkap di awal. Di postingan Instagram, di landing page. Lo ceritain dari A sampai Z. Lo tumpahin semuanya. Customer baca, mereka ngangguk, bilang oh gitu, oke, lalu pergi. Gak ada aksi, gak ada transfer. Kenapa? Karena tugas otak mereka udah selesai. Lo harus bikin open loop. Buka sebuah lingkaran informasi, tapi jangan ditutup. Contoh buat copywriting lo. Ada 3 alasan kenapa iklan Facebook lo selalu boncos. Yang pertama, targeting lo ngaco. Yang kedua, visual lo jelek. Tapi alasan ketiga, ini yang bikin Mark Zuckerberg diam-diam narik duit lo tanpa ampun. Klik link di bio buat baca selengkapnya. Lo biarin mereka kelaparan di poin ketiga. Mereka harus ngeklik. Kalau enggak, otak mereka bakal gatel seharian. Mainkan rasa penasaran mereka, jadikan brand lo sebagai satu-satunya obat buat ngilangin rasa penasaran itu. Rahasia keempat, the labor illusion atau ilusi berkeringat. Sekarang gue tanya, kalau lo nyuruh orang benerin AC lo dan dia selesai dalam 5 menit, terus minta bayaran Rp500.000, sama teknisi lain yang keringetan benerin AC lo selama 2 jam dan minta bayaran Rp500.000 juga, lo lebih ikhlas bayar yang mana? Rata-rata manusia bakal ngerasa teknisi 5 menit itu kemahalan, padahal hasil akhirnya sama, AC lo dingin. Kenapa? Karena kita menderita penyakit psikologis yang namanya labor illusion. Kita menilai harga sesuatu berdasarkan seberapa keras orang itu kelihatan berjuang buat kita, bukan dari seberapa efisien hasil akhirnya. Brand teknologi tahu persis soal ini. Waktu lo cari tiket pesawat murah di Traveloka atau Skyscanner, layarnya nggak langsung nampilin hasil. Ada loading bar muter-muter, ada tulisan mencari di 150 maskapai, memeriksa harga terbaik untuk Anda. Butuh waktu 5-10 detik. Asal lo tahu, algoritma mereka itu dewa. Mereka bisa nampilin hasil itu dalam 0,1 detik. Tapi mereka sengaja bikin delay, sengaja dibikin lama. Kenapa? Biar lo ngerasa effort mereka gede. Biar lo percaya kalau aplikasi ini benar-benar kerja keras berkeringat nyariin harga termurah buat lo. Kalau instan, lo bakal ragu. Gimana cara aplikasiin ini ke lo? Jangan selalu ngeliatin hasil akhir yang mulus. Tunjukin behind the scenes, tunjukin ribetnya lo milih bahan, tunjukin proses lo ngepack barang sampai begadang. Customer nggak beli produk lo, mereka beli keringat dan usaha lo. Bikin mereka ngerasa lo udah mati-matian bikin karya itu buat mereka. Rahasia kelima, the pratfall effect atau sempurna itu scam. Sekarang, gua mau jujur sama lo. Di era sekarang, kesempurnaan itu adalah red flag. Kesempurnaan itu adalah pertanda penipuan atau scam. Kalau lo jualan dan lo bilang, produk kita paling murah, kualitas paling bagus nomor 1 di dunia, pengiriman paling cepat sejagat raya, tanpa cacat, orang bakal muntah dengernya. Otak manusia secara alami punya radar bullshit. Disinilah pratfall effect masuk. Teori ini bilang, seseorang atau sebuah brand akan terlihat jauh lebih menarik dan terpercaya ketika mereka berani menunjukkan satu kelemahan kecil. Gue kasih contoh copywriting dewa. Ada iklan mobil jadul Volkswagen Beetle yang bunyinya cuma gini, mobil ini jelek, tapi mesinnya nggak akan pernah mati. Boom, jujur, nampar. Atau lo bisa bilang, oke emang produk skincare kita botolnya biasa aja, nggak mewah kayak brand Prancis. Tapi uang yang harusnya buat bikin botol mahal, kita alihkan 100% buat bahan aktif paling premium yang langsung efek ke muka lo dalam 3 hari. Saat lo berani ngakuin kelemahan lo di satu sisi, audiens bakal otomatis menurunkan defense mechanism mereka. Radar bullshit mereka mati. Dan saat itulah, klaim kelebihan lo bakal masuk mulus ke otak mereka sebagai kebenaran mutlak. Jadilah manusiawi, cacat sedikit itu seksi. 5 trik udah gue bongkar. False scarcity, decoy effect, Zeigarnik effect, label illusion, dan pratfall effect. Sekarang pilihan ada di tangan lo. Ilmu ini cuma bakal jadi tontonan doang kalau lo abis ini nutup YouTube dan balik rebahan. Lo mau tetap jualan pakai cara lama dan capek ngemis ke pembeli? Atau lo mau mulai pakai psikologi dan narik mereka tanpa mereka sadar? Tugas lo sekarang, pilih satu. Dari 5 trik tadi, pilih satu aja yang bakal lo terapin di campaign atau konten jualan lo besok.
Coba tulis di kolom komentar trik mana yang mau lo pakai dan di bisnis apa. Jangan cuma jadi penonton, jadi eksekutor. Sampai jumpa di atas.